surya, yang B ada sistem galaksi, yang C ada gravitasi bumi, dan D ada megamagnetik bumi. Next, yang untuk A, sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda di langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, inilah bentuk sistem tata surya. Next, susunan tata surya itu satu, ada matahari. Matahari merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lingkaran orbit yang teratur. Oke, matahari itu terbagi menjadi dua, ada lapisan matahari dan aktivitas matahari. Lapisan dalam matahari adalah lapisan dari matahari itu tersendiri. Lapisan matahari itu terbagi menjadi dua, yaitu lapisan dalam matahari dan lapisan luar matahari. Lapisan dalam matahari terdiri dari inti matahari, zona radiasi, dan zona konveksi. Sedangkan lapisan luar matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, region transisi, dan korona. Dan yang kedua itu aktivitas matahari. Gejolak-gejolak di permukaan matahari yang kadang menguat dan kadang melemah. Fusi atom hidrogen, sunspot, lontaran massa korona, flare, dan prominensa. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari dan benda-benda angkasa yang tidak memiliki cahayanya sendiri. Planet-planet tata surya dibagi menjadi dua kelompok, planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam planet yang terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Satu itu ada Merkurius. Merkurius itu planet paling dekat dengan matahari. Yang kedua itu ada Venus. Venus merupakan planet kedua terdekat setelah Merkurius. Nah, Bumi itu planet ini merupakan satu-satunya planet yang diketahui menampung makhluk hidup dan satu-satunya yang diketahui memiliki air cair di permukaannya. Dan yang keempat itu ada Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Nah, yang kedua itu ada planet luar. Luar adalah planet yang terletak di luar sabuk asteroid. Kalau planet luar itu ada Jupiter. Jupiter itu planet terbesar di tata surya. Dan ada Saturnus. Saturnus disebut planet tercantik karena ada cincinnya yang mengelilinginya. Nah, dan ada Uranus, dikenal dengan julukan planet terdingin karena suhu ekstrim yang ada di permukaannya. Dan yang terakhir itu ada Neptunus, memiliki julukan sebagai planet biru karena memiliki atmosfer yang terdiri dari helium serta hidrogen. Dan Neptunus ini adalah planet paling terjauh. Oke, next. Ketiga ada asteroid. Asteroid adalah benda angkasa yang berupa pecahan kecil-kecil dan bergerak mengelilingi matahari. Dia itu lebih kecil dari planet, namun lebih besar daripada meteoroid, objek langit yang umumnya hadir dalam berbagai lokasi dalam tata surya. Asteroid itu ada klasifikasi asteroid. Satu, sabuk asteroid utama atau main belt asteroid. Pada sejarah tata surya, gravitasi Jupiter diketahui membentuk sabuk asteroid ini. Hal ini disebabkan gravitasi Jupiter menyebabkan berakhirnya pembentukan benda-benda pada planet di sekitarnya dan menyebabkan benda kecil saling bertabrakan. Nah, yang kedua ada Trojan. Asteroid ini diketahui memiliki orbit yang sama dengan planet yang lebih besar. Menarik demikian, Trojan tidak menabrak planet tersebut karena mereka memiliki tempat berkumpul khusus dalam orbit yang disebut titik L4 dan L5. Nah, yang ketiga itu ada asteroid dekat bumi atau near Earth asteroid. Asteroid ini merupakan asteroid dengan orbit yang mendekati atau melintas orbit bumi. Meskipun asteroid ini tidak terlalu dekat dengan bumi yang menyebabkan ancaman, tetapi asteroid ini tetap menjadi ancaman apabila menabrak bumi. Nah, next. Nah, yang B itu ada contoh asteroid. Nah, ini tuh beberapa contoh asteroid. Yang pertama itu ada asteroid Geras. Dia itu tipe C, diameternya itu 1032 km. Nah, yang kedua itu ada Vesta. Ini adalah Vesta. Vesta itu tipenya U, diameternya itu 576 km. Dan yang ketiga itu ada Pallas. Pallas itu tipenya U, diameternya 588 km. Dan yang terakhir itu ada Hyegia. Ini contoh Hyegia, tipenya itu C dan diameternya 430 km. Next, yang ketiga itu ada orbit asteroid.
batu yang sangat bervariasi yang menunjukkan bahwa sejarahnya dapat mencangkup letusan logam serta ditabrak oleh benda langit lainnya. Asteroid itu menjadi fokus misi spesial NASA yang diluncurkan akhir tahun ini. 16 spesial adalah asteroid tipe M, artinya memiliki kandungan logam tinggi. Yang keempat itu susunan ada meteor. Meteor adalah lintasan cahaya terang di langit yang terjadi karena pecahan meteorit masuk ke atmosfer bumi. Nah, ini adalah contoh meteor. Dia itu lintasan cahaya, sebuah lintasan cahaya yang terang di langit. Selanjutnya, nah yang kelima itu ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edat berbentuk elips atau lonjong, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Nah, ini contoh komet, yaitu bisa berbentuk elips atau lonjong. Selanjutnya, nah selanjutnya untuk bagian B akan dibacakan oleh Furqan. Sistem galaksi adalah sistem bintang berukuran sangat besar, tersusun dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang tersebut dapat berupa bintang tunggal maupun gugus bintang, bintang dan galaksi bintang, galaksi Bima Sakti. Next guys. 1. Bintang dan galaksi bintang. Cahaya itu adalah benda langit yang dinamakan bintang. Kumpulan bintang yang membentuk pola atau lambang tertentu disebut rasi bintang atau konstelasi. Yang A. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang menjadi intinya rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat seperti bentuk tertentu di langit, yang mana bintang-bintang tersebut berada jauh dari bumi. Next. Galaksi Bima Sakti. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya, tempat planet bumi beredar mengelilingi matahari. Bagian C akan dibacakan oleh Pili. Jadi yang C ada gravitasi bumi. Pengertiannya, gravitasi bumi dilambangkan dengan G adalah percepatan total yang diberikan ke benda yang bergerak di bumi karena efek gabungan gravitasi dan gaya sentrifugal dalam satuan SI. Percepatan ini diukur dalam meter per detik kuadrat atau ekuivalen dalam satuan Newton per kilogram. 2. Manfaat gravitasi bumi. Ada menahan benda-benda tetap berada pada permukaan bumi, ada membuat benda memiliki berat, terus ada prinsip yang mendasari penerbangan dan power, menjaga benda tetap di tempatnya, terus menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Dan selanjutnya 3. Ada sejarah gravitasi bumi. Menurut Aristoteles 384 sampai 322. Iya, benar. Aristoteles juga mengungkapkan bahwa elemen-elemen yang ada tanah, udara, api, dan air di alam akan kembali dan bergerak sesuai dengan hukumnya masing-masing. Nah, menurut Galileo 1564 sampai 1642, Galileo pernah melakukan uji coba menjatuhkan 2 buah bola dengan berat yang berbeda. Tentunya kecepatan dari 2 bola tersebut tidaklah sama. Next. Menurut Albert Einstein bersinggungan dengan kelengkungan ruang dan waktu ketika gravitasi itu ada. Hal tersebut sudah terbukti bahwa ada sebuah perbedaan waktu antara luar angkasa dengan waktu di bumi. Menurut Isaac Newton 1643 sampai 1727, Newton menganggap bahwasannya gaya atau kekuatan fundamental alam yang ada saling berkaitan dan bisa
dan bisa tarik-menarik ketika suatu objek memiliki massa. Semakin besar massanya, semakin kuat pula gaya gravitasi yang dihasilkan. X. D. Oke, baca. Nah, yang D akan dibacakan oleh Alfa. Yang terakhir bagian D, medan magnet. Medan magnet bumi disebut juga medan geomagnetik adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Nah, medan magnet itu ada 4. Ada penyebabnya, ada komponennya, ada arah medan, dan akibat medan. Nah, untuk penyebab dan komponennya akan dibacakan oleh Furqan, dan untuk arah medan dan akibat medan akan dibacakan oleh Philip. Penyebab medan geomagnetik. Berikut beberapa penyebab medan magnetik. Kecepatan rotasi bumi yang tinggi. 2. Proses konveksi mantel dengan inti luar bumi bersifat kental, inti dalam padat yang konduktif karena kandungan yang kaya besi. 3. Gesekan lapisan besi dan nikel cair yang ada di bagian luar inti bumi di kedalaman 3000 km dari muka bumi. Next. 2. Ada komponen medan geomagnetik. Komponen medan magnet bumi biasa disebut elemen medan magnet bumi yang mempunyai 3 arah utama, yaitu komponen arah utara, komponen arah timur, dan komponen arah bawah atau dalam koordinat Kartesian. dinyatakan dalam X, Y, dan Z. Selanjutnya dibacakan oleh Bibi. Nah, di sini ada arah medan geomagnetik. Berikut adalah arah medan magnet. 1. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. 2. Garis-garis gaya magnet tidak saling berbotongan. 3. Garis-garis yang gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masukkan ke kutub selatan magnet. 4. Daerah magnet dengan garis-garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. 5. Daerah magnet dengan garis-garis gaya magnet yang renggang menunjukkan medan magnet yang lemah. Selanjutnya, nah, akibat medan geomagnetik. Sini gambarnya akibatnya, ada akibatnya itu Y, geomagnetik. Badai geomagnetik juga disebut badai magnet atau badai matahari adalah fenomena cuaca antariksa yang terjadi ketika pertukaran energi yang sangat efisien dari angin matahari ke lingkungan luar angkasa di sekitar bumi. Badai geomagnetik terjadi akibat masuknya angin surya cepat karena lontaran massa corona bersamaan dengan BZ medan magnetik antara planet di MF yang mengarah ke selatan dan menghasilkan perubahan besar pada arus plasma dan medan magnetosfer bumi. Oke. Presentasi dari kami. Sekarang kita akan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya. Tadi kan ada istilah 16 P-site ya. Nah, apa sih itu 16 P-site itu? Oke, dijawab oleh Alipah. Nah, 16 P-site itu adalah salah satu dari 10 asteroid di sabuk utama yang paling besar. Nah, itu kayak diameternya mencapai 200 meter dengan massa yang hampir 1% dari massa dari semua asteroid yang ada pada sabuk utama. Pisces merupakan asteroid tipe M, metalik yang paling besar. Aku mau nanya nih, pertanyaannya, mengapa planet-planet itu mengelilingi matahari? Oke, pertanyaan Zara akan dijawab oleh Pili. Karena gravitasi matahari membuat planet tetap pada orbitnya. Saya mau nanya dong, Bang. yang dimaksud dengan regional transisi itu apa? Oke, pertanyaan Bagas akan dijawab oleh Furqan. Regional transisi adalah lapisan yang paling tipis di antara lapisan matahari lainnya.
tebalnya hanya 100 km. Pada lapisan ini, suhu kembali meningkat secara signifikan. Suhu regional transisi adalah 7.700 sampai 500 derajat Celcius. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada kurangnya, kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.